Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di Cita Channel. Kali ini kita akan mencoba menerapkan beberapa rumus ya pada sebuah tabel di Excel. Di antaranya adalah rumus if, sum if sepertingkat, min, max, below up, dan untuk mencari data tertinggi dengan kriteria tertentu, data terendah juga dengan kriteria tertentu ya, rata-rata dan juga konta ya. Oke, untuk tabelnya sendiri akan kita buat dengan judul tabel pembelian dan penjualan suatu barang ya. Untuk pembuatan tabelnya sendiri kita percepat saja ya teman-teman, karena akan memakan durasi yang lumayan panjang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita buatkan saja tabelnya. Ya teman-teman, untuk tabelnya telah selesai ya kita buatkan di sini. Kita lanjut untuk penerapan pengaplikasian rumusnya ya pada kolom-kolom tabel ini ya. Di sini ada tabel pembelian dan penjualan barang. Tabel pertama. Lanjut di sininya ada tabel daftar harga pembelian dan penjualan ya. Di bawahnya ada rumus-rumus yang atau fungsi-fungsi yang nanti akan kita terapkan pada tabel tersebut. Di bawahnya juga ada ketentuannya untuk kita gunakan rumus-rumusnya. Lanjut di sini ada sheet juga, ada tabel rekap pembelian dan penjualan barang. Kita juga tetap akan memasukkan rumus yang tadi telah kita buatkan pertama kali dan kegunaannya ya. Oke, kita kembali aja ke sheet pertama. Di sini untuk tabel harga pembelian dan penjualan barang. Untuk nama barang sendiri di sini ada sepatu, sendal, baju, dan celana ya. Ada 4 kategori. Dengan kodenya saya buatkan C01, C02 sampai C04 ya. Untuk nama barang sendiri di sini kita bisa ambilkan dari sini ya teman-teman, bisa copy paste. Tapi di sini kita gunakan saja rumus fill up ya teman-teman. Ini untuk kodenya kita kopikan saja dulu. Langsung penerapkan fungsi fill up nya untuk pengambilan data ya. Salah satu dengan fill up. Kita klik pada kolom kodenya. Lanjut untuk tabelnya di sini ya, kita blok saja. Cukup 2 kolom, yaitu kode dan nama barang. Kita absolute kan. Kita lihat di sini nomor indeksnya pada kolom kedua ya. Oke, di sini kita telah menerapkan salah satunya rumus fill up ya teman-teman. Lanjut di sini kita akan mengisikan tabel atau kolom di harga pembeli di kolom harga ya di tabel pembelian ini. Kita masukkan yang harga pembelian ini ke sini. Jadi kita bisa menggunakan rumus fill up dan rumus if ya. Jadi kita gunakan kedua-duanya. Pertama kita gunakan fill up untuk pengambilan data. Sama dengan fill up. Kita lihat di sini untuk kode acuannya kita ambilkan pada kolom nama barang saja. Lanjut untuk tabelnya kita blok saja di sini dari kolom nama barang ini ya. Kita lihat untuk harga pembelian terdapat pada kolom kedua ya. Oke, langsung saja kita copy pastekan ya teman-teman ke bawah. Sudah dapat hasilnya. Di sini kita telah menerapkan rumus fill up untuk pengambilan data ini ya. Lanjut untuk harga penjualan ini kita coba menggunakan rumus fungsi if ya. Sama dengan if. Keterangannya, logika tesnya adalah jika nama barangnya ini adalah sepatu ini aja kita klik ya teman-teman. Maka untuk harga penjualnya adalah 120.000 yang ini ya, kita klik aja di sini.
Lanjut if lagi, jika nama barang ini adalah sendal, maka harga penjualannya adalah 113.000 ya. Kita gunakan fungsi if saja. Lanjut if lagi, jika nama barang ini adalah baju, maka harga penjualannya adalah 145.000. Selain dari itu 155.000 ya. Oke, kita enter saja. Jadi di sini kita telah menerapkan fungsi if ya teman-teman untuk pengambilan data di harga penjualan ini ya. Sama. Jadi bisa menggunakan dua up dan if. Lanjut kita masukkan formulanya untuk total pembelian ini. Untuk mencari total pembelian adalah jumlah kali harga ya. Jadi kita ketikkan di sini menggunakan fungsi if lagi ya. Sama dengan if, keterangannya jika jumlah ini atau E7 ini, karena dia belum ada datanya ya, maka jika E7 ini adalah E7, maka untuk mencari total adalah E7 kali F7 atau jumlah kali harga. Itu kita klik pada kolom E7 lagi, dikali dengan F7 jika selain dari itu adalah 0, kosong ya, tutup kurung. Oke, kita blok lagi ke bawah. Untuk menghilangkan strip ini atau kosong ini kita gunakan fungsi if or ya. Kita tutup saja dulu, kita gunakan fungsi if or. If or itu jika jumlah ini adalah kosong atau harga ini adalah kosong, tutup kurung, maka hasilnya adalah kosong atau tidak ditampilkan. Jika selain itu, tampilkan rumus yang telah kita buatkan tadi ya, tutup kurung. Jadi akan hilang ya stripnya. Lanjut seperti tadi juga di sini untuk total penjualan kita gunakan fungsi if ya. Sama dengan if, untuk total penjualan itu jumlah kali harga juga ya. Jika H7 ini adalah H7, maka untuk mencari totalnya adalah H7 kita kalikan dengan I7 ya. Jika selain dari itu, maka dia ada kosong, tutup kurung. Sama seperti tadi, untuk menghilangkan strip ini kita gunakan fungsi if or ya. If or jika jumlah ini tidak diketahui ya, atau harga ini belum diketahui juga, maka tampilkan kosong. Jika selain dari itu, tampilkan rumus yang telah kita buatkan tadi ya, tutup kurung. Jadi sudah hilang ya teman-teman. Oke, di sini untuk totalnya sudah ada rumus ya, formulanya. Tinggal kita masukkan datanya saja ya teman-teman. Di sini kita datanya acak saja. Anggap aja pembelian sepatu jumlahnya 45. Lanjut sendal kita buatkan di sini 67, baju 55, celana 76, sepatu 56,
sendal lagi sebanyak 78, baju sebanyak 44, celana lagi sebanyak 70. Oke, lanjut untuk jumlah penjualan kita masukkan di sini. Tentunya penjualan di bawah jumlah pembelian ya. Jika pembeliannya 45, maka jumlah penjualnya mungkin sekitar 40 yang terjual. Lanjut, 67 terjual kira-kira 60. Oke, 55, 50, kita percepat saja ya. 76, 70, 56, 54, 78, 69, 44 terjual 40, 70 maka terjual kira-kira 69. Oke. Di sini kita masukkan fungsi-fungsi yang rumus yang ada di sini ya. Di sini dia minta jumlahnya, kita jumlahkan saja dulu. Untuk rata-rata kita gunakan fungsi frak ya teman-teman, mencari rata-ratanya sama dengan. Jadi kita blok saja pada kolom jumlah ini ya, ke bawah, kita enter, kita scroll ke samping untuk mengkopinya. Lanjut, nilai tertinggi kita gunakan fungsi max ya, maksimal, sama dengan seperti tadi ya. Kita blok saja di sini, kita enter, cukup mudah ya teman-teman. Kita scroll ke samping. Oke, nilai terendah rumusnya kita gunakan min ya. Kita blok lagi pada kolom jumlah ini, kita enter, kita scroll ke samping. Oke, untuk mencari nilai tertinggi nomor 2 ya, kita gunakan rumus ya. Jadi kita blok lagi ke bawah untuk kolom jumlahnya, kita masukkan kriterianya, itu adalah nomor 2 ya, nomor 2 tertinggi. Kita enter, kita blok aja ke samping. Oke, lanjut, nilai terendah nomor 2 kita gunakan rumus ini ya. Jumlahnya ini pada kolom jumlah kita blok lagi ke bawah seperti tadi ya teman-teman. Kita masukkan kriterianya, yaitu nomor 3 ketiga ya. Kita enter lagi, kita blok ke samping. Oke, sudah dapat nilainya. Untuk jumlah barang kita gunakan rumus ini ya, konta ya, sama dengan konta. Jadi di sini konta ini adalah menghitung data ya, jumlah data. Kita ambil pada kolom nama barang, kita enter saja, ada 8 ya. Oke, untuk penerapan fungsi-fungsi rumus ini telah kita terapkan di tabel ini ya teman-teman. Jadi ini sudah selesai ya. Kita lihat lagi untuk soalnya. Total penjualan di kota Jambi. Ini ya kota Jambi, total penjualnya yang ini ya. Jadi di sini ada satu kriteria. Jadi kita menggunakan rumus sum if ya. Sama dengan sum if, ranknya kita blok pada kolom kota. Lanjut, kita masuk kriterianya, yaitu pada kolom kota Jambi ya. Di sini sum ranknya pada total penjualan ini, pada totalnya kita blok aja ya. Di sini kita manual saja teman-teman, tidak memberikan penamaan name rank ya. Jadi kita langsung secara manual saja. Oke, kita enter. Lanjut ke total penjualan kota Padang, sama juga seperti tadi, kita menggunakan rumus sum if ya. Sum if. Untuk kolom kotanya kita blok aja ya seperti tadi. Lanjut, kriterianya kita ambil pada kota Padang. Ini kita klik Padangnya. Oke. Untuk
sum rank-nya kita ambil pada total penjualan, kita blok aja di sini ya, kita enter. Sudah dapat nilai hasilnya ya. Untuk total penjualan di kota Riau sama, masih satu kriteria ya, jadi kita menggunakan rumus sum if. Sum if ya. Ranknya seperti tadi, kita blok di sini. Masukkan kriterianya yaitu kota Riau. Kita klik aja di sini Riau. Lanjut ke sum rank-nya, kita blok pada kolom total seperti tadi, kita enter. Oke, sudah dapat ya hasil nilainya teman-teman untuk penjualan di kota Riau. Lanjut di sini kita kasih kita bedakan warnanya ya. Di sini kita menggunakan fungsi sum ifs ya, sum ifs bertingkat, yaitu dengan dua kriteria, yaitu berdasarkan nama barang dan berdasarkan kota penjualan, sama dengan sum ifs. Oke, di sini sum rank-nya dulu kita blok ya, yaitu total. Di sini kita masukkan kriteria rank pertama ya, kriteria rank pertama yaitu nama barang di sini. Oke, kita ambil kriteria pertamanya yaitu di kota Jambi. Kriteria pertama ya untuk nama barangnya yaitu sepatu ya, sepatu. Kita klik di sini sepatu. Oke, lanjut kita masuk kriteria rank kedua yaitu pada kolom kota ya. Di sini kita blok. Lanjut untuk kriteria keduanya kita ambil pada kota Jambi, kita klik pada kata kota Jambinya ya. Oke, kita enter saja. Lanjut di sini masih menggunakan sum if bertingkat ya, dengan dua kriteria, sama dengan sum if. Sum rank-nya seperti tadi ya teman-teman, kita ambil di sini pada kolom total. Lanjut kriteria rank pertama kita ambil pada nama barang ini. Untuk kriteria pertamanya kita ambilkan pada kolom sendal ya, sendal. Oke, lanjut ke kriteria rank kedua yaitu pada kota, kita blok pada kolom kotanya. Kita masukkan kriteria kedua yaitu kota Riau. Klik di sini ya, kota Riau. Oke, kita enter. Ya teman-teman, di sini sudah dapat ya untuk nilainya. Di sini kita kasih warna kuning saja. Jadi yang kuning ini adalah menggunakan rumus sum if bertingkat ya, dengan dua kriteria yaitu berdasarkan nama barang dan berdasarkan kota penjualan. Lanjut kita masuk ke sheet kedua ya. Di sini kita lihat untuk tabel rekap pembelian dan penjualan barang. Di sini ada kode nama barang. Jadi di sini kita menggunakan rumus follow up saja untuk mengambil nama barang di sini ya. Nama barangnya ini kita gunakan rumus follow up, sama dengan kita terapkan rumus follow up aja di sini. Kita klik pada kolom kode ini. Kita klik untuk tabel arraynya, kita buat pada dua kolom saja ya. Itu terdapat pada kolom kedua. Oke, di sini karena belum ada kodenya, jadi dia belum bisa ditampilkan. Jadi untuk menutupi sementara kita gunakan fungsi rumus if error ya. If error, jika datanya tidak ada maka dia tidak akan ditampilkan. Oke, tutup kurung.
sudah hilang ya teman-teman. Jadi untuk memunculkannya kita hanya perlu mengambil kodenya ya. Jadi kodenya kita copy paste aja dari sebelah ini sampai C04 ya. Copy paste, kita tampilkan ke sini agar nama barangnya muncul ya. Oke, sudah ya, sudah selesai. Sini kita telah menerapkan tadi rumus fungsi fill up ya. Oke, di sini kita lanjut lagi menggunakan rumus sum if ya teman-teman, untuk menghitung jumlah pembelian ya, jumlah barang pembelian dan harga dan totalnya ya. Oke, kita ketikkan aja di sini sum if untuk ranknya kita ambil di sebelah ya. Ranknya itu nama barang. Sini kita secara manual ya, tidak ada pakai penamaan name rank ya. Untuk kriterianya kita ambil di nama barang ini ya, sepatu. Lanjut ke sum ranknya, itu pada kolom jumlah ya, jumlah pembelian tadi di sini. Ini kita blok lagi. Oke, kita absolutkan, kita enter ya. Sudah dapat nilainya, kita scroll aja ke bawah. Sama untuk pembelian juga seperti tadi, harga pembelian kita gunakan rumus sum if ya. Sudah dapat asli nilainya ya teman-teman. Di sini untuk tabel rekap pembelian dan penjualan barang kita telah menerapkan rumus sum if ya. Kalau di sini tadi kita ngambil datanya untuk menggunakan rumus fill up ya, dan juga if error ya. Lanjut untuk tabel penjualan berdasarkan nama barang dan kota penjualan. Jadi di sini kita menggunakan dua kriteria, yaitu nama barang dan juga kota penjualan. Jadi di sini kita menggunakan rumus sum if bertingkat ya. Di sini kita copy pastekan saja kodenya. Untuk mengambil nama barang ini kita bisa menggunakan rumus fill up juga seperti tadi. Bisa copy paste juga di sini kalau mau cepat, tapi kita intinya untuk penerapan sebuah rumus ya. Jadi kalau di sini sudah kita gunakan fill up, kita coba mengaplikasikan fungsi if ya untuk mengambil data ini ya. Jadi kita ketikkan saja di sini sama dengan if jika ini C17 ini adalah C01. Jadi kalau karena kita mengambil datanya di atas ini, kita tidak perlu menguncinya atau mengabsolutkannya ya, agar bisa tercopy paste ke bawah ya. Maka keterangannya adalah C01 adalah sepatu, sama, tidak perlu kita absolutkan. Lanjut if lagi jika C17 ini adalah C02 yang data di atas ini ya, maka keterangannya adalah sendal. Lanjut if lagi jika C01 ini adalah baju, adalah ini ya C03, maka keterangannya adalah baju. Selanjutnya adalah celana. Oke, kita enter saja ya. Udah dapat ya datanya, kita copy paste saja ke bawah. Jadi sama ya teman-teman, di sini kita telah mengambil datanya menggunakan rumus fungsi if ya. Di sini ya, menggunakan rumus fill up. Oke, di sini kita akan mencoba menerapkan rumus sum if bertingkat ya. Penjualan berdasarkan nama barang dan kota penjualan ya. Jadi kita gunakan rumus sum if menggunakan S ya, sama dengan sum if yang ada S nya ini ya. Jadi untuk sum ranknya di sini adalah
nama barang ya, nama barang dan ranknya untuk kriterianya ya, nama barang dan kota. Jadi sama ranknya kita ambil di sebelah, yaitu total penjualan ya, total penjualan ini. Oke, lanjut kita masukkan kriteria rank pertama. Kriteria rank pertama tadi adalah nama barang. Di sini kita blok, kita masukkan kriteria pertamanya. Tadi adalah rank kriteria pertama. Sekarang kita masukkan adalah kriteria pertamanya, yaitu sepatu ini. Selanjutnya kita akan masuk ke kriteria rank kedua ya, kriteria rank kedua yaitu kota. Kita ambil di sebelah lagi, kita blok pada kolom kota ini. Kita ambil kriteria keduanya adalah kota Jambi ya, Jambi. Kita klik di sini, oke. Langsung kita enter ya. Oke, sudah dapat hasil nilainya teman-teman. Di sini kita perlu pengeditan ulang lagi ya, agar data-data yang di sini ada ya, data yang kosong-kosong ini. Jadi di sini kita akan mengunci kolom atau baris dan membuka kolom atau baris ya. Jadi di sini untuk nama barang ini adalah barisnya ke bawah. Jadi untuk angka ini adalah baris, sementara untuk kota penjualan adalah ke samping, yaitu kolom ya. Kolom adalah huruf ini adalah kolom. Jadi untuk mencari nama barang ini kita perlu mengunci kolomnya ya. Kita kunci kolomnya dan membuka barisnya ya, agar dia bisa tercopy paste ke bawah. Jadi kolom yang kita kunci dulu, kita kasih dengan penandaan lambang dolar ya. Selanjutnya untuk mencari kota penjualan ini ya, kota penjualan ini kita perlu mengunci baris ya. Barisnya adalah 16 ini, kita kunci dengan memberi tanda dolar. Maka untuk kolom E nya kita buka, untuk barisnya kita kunci, agar barisnya tidak bisa tercopy paste, tapi dia bisa mengcopy pastekan datanya ke samping ya. Oke, kita enter saja, kita scroll ke bawah. Oke, sudah dapat nilainya teman-teman. Jadi untuk penjualan sepatu di kota Jambi sebanyak 4.800.000. Untuk Riau tidak ada, Padang 6.480.000. Sendal tidak ada di Jambi penjualannya yang berdasarkan di tabel ya ini. Untuk Riau sebanyak 7.797.000 dan seterusnya ya. Oke teman-teman, untuk penerapan rumus-rumus sudah ya. Di sini kita telah banyak terapkan rumus-rumus juga untuk mempersingkat durasi juga ya. Lanjut yang terakhir, ini kita akan menerapkan fungsi conditional formatting ya. Misalkan di sini kita memberi pewarnaan saja. Untuk kota Jambi kita kasih dengan pewarnaan merah ya. Jadi Padang kita kasih pewarnaan hijau misalnya. Riau kita kasih pewarnaan kuning. Oke, kita blok saja untuk semua kolomnya. Di sini kita masuk conditional formatting, kita masuk new row ya. Kita gunakan formula rumusnya ya. Jadi di sini kita klik pada kolom kota ini ya. Oke, klik pada kolom kota ini ya. Oke, untuk kolom dan hurufnya, untuk kolomnya K ini kita kunci ya, kita kasih tanda dolar. Sementara untuk barisnya angka 7 ini kita hapuskan agar dia bisa tercopy paste ke bawah ya. Kita gunakan logikanya ya, keterangannya untuk mencari kriteria ya. Jadi kita tadi mau mencari kota Jambi, ini kita klik lagi ya. Untuk kita beri pewarnaan warna, misalnya warna merah. Oke, jadi dia otomatis ya, setiap kota Jambi di sini langsung otomatis berwarna merah.
Selanjutnya bisa juga untuk Kota Padang kita kasih pewarnaan hijau. Kita gunakan formulanya seperti tadi, kita klik pada kolom kota ini ya, di atas ini. Tapi untuk barisnya kita hapus ya, angka 7 ini untuk kuncinya kita ketikkan di sini sama dengan untuk keterangan kriterianya ya. Kita klik pada Kota Padangnya ya, kita beri pewarnaan hijau. Oke, jadi untuk Kota Padang dia sudah otomatis berwarna hijau ya. Ke Kota Riau kita beri dengan pewarnaan warna kuning misalnya, caranya sama. Kita klik pada Kota Riau nya, kita kasih warna kuning. Oke ya, untuk salah satu fungsi conditional formatting sudah kita terapkan juga teman-teman, banyak fungsi lainnya. Oke, untuk Excel kali ini saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga ada manfaatnya ya. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.